Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat siang menjelang sore untuk rekan-rekan guru honorer sekalian. Pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022 dan terkait dengan pendataan ataupun penghapusan honorer, yang mana di sini ada berita mencengangkan ya dari jpnn.com. Dikatakan bahwasanya penghapusan honorer 2023 direvisi. Penghapusan honorer pindah ke tahun 2026. PP manajemen P3K bakal direvisi. Apakah menguntungkan honorer? Peluang lolos ASN P3K terbuka lebar. Tentunya jika ini terjadi, ini tentunya banyak pihak juga yang diuntungkan Bapak Ibu ya. Artinya honorer tidak jadi dihapus di tahun 2023, berarti Bapak Ibu itu akan sedikit ya terselamatkan apabila Bapak Ibu tidak lolos ASN P3K, sekaligus memberikan peluang lolos ASN P3K yang jauh lebih panjang lagi Bapak Ibu ya, dengan status honorer Bapak Ibu saat ini. Sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kami. Baik, kita langsung saja to the point ke informasinya Bapak Ibu ya. Mohon maaf ya hujan. Di sini dilansir di salah satu media elektronik Bapak Ibu ya, yaitu jpnn.com. Di sini dikatakan bukan 2023, penghapusan honorer pada 2026. Mudah-mudahan saja seperti itu Bapak Ibu ya. Ini masih upaya dari BKN sih sebenarnya. PP manajemen P3K bakal direvisi. Mudah-mudahan saja ya. Semula pemerintah menargetkan penghapusan honorer pada 2023. Nah, jadi memang ya semula pemerintah itu menginginkan agar penghapusan honorer itu dilaksanakan pada bulan November tahun depan ya, tahun 2023. Namun di sini dikatakan target tersebut sesuai dengan amanat PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dalam PP tersebut ditegaskan terhitung 28 November 2023 tidak ada istilah honorer dan tenaga non aparatur sipil negara atau non ASN. Struktur kepegawaian hanya mengenal dua jenis ASN Bapak Ibu ya, yaitu PNS dan tentunya adalah P3K. Nah, ini sesuai dengan amanat PP nomor 49 tahun 2018. Tapi Bapak Ibu bisa melihat ya bahwa dari judul saja di sini ada keraguan-raguan dari BKN sendiri ya, dalam hal ini pemerintah bakalan bisa menyelesaikan persoalan honorer sampai November 2023. Banyak yang menyaksikan Bapak Ibu ya, termasuk dari pihak BKN sendiri, dari Bapak Bima Haria Wibisana. Di sini langsung dikatakan ya, menurut pelaksana tugas PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Bapak Bima Haria Wibisana itu melihat posisi sekarang ini akan sangat sulit menyelesaikan masalah honorer sampai November 2023. Oleh karena itu perlu solusi untuk memperpanjang waktu penyelesaiannya. Bapak Bima saja Bapak Ibu yang mengatakan sulit menyelesaikan masalah honorer sampai November 2023, sehingga Bapak Bima mengharapkan ada solusi untuk memperpanjang waktu penyelesaiannya. Ini jadi finalnya ini sebenarnya tergantung dari Kemenpan RB ya. Kalau Kemenpan RB misalkan menyetujui pendapat dari Bapak Bima, bisa jadi ya, bisa jadi ada revisi penghapusan honorer yang semula November 2023. Bahkan Bapak Bima mengatakan untuk penyelesaian honorer itu bertahap ya, sampai tahun 2026. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu ya, pendapat atau statement dari Bapak Bima Haria Wibisana yang apa namanya Bapak Ibu ya, yang di-save oleh wartawan jpnn.com. Kemudian di sini kita bisa lanjutkan lagi. Di sini dikatakan menurut Bima, BKN mengusulkan melakukan revisi atau penyesuaian PP manajemen P3K. Tidak mungkin ada penambahan PP lagi dan cukup menyesuaikan soal batasan waktu 28 November 2023. Jadi menurut Bima atau menurut BKN,
itu yang harus disesuaikan atau direvisi itu adalah PP manajemen, dan tidak mungkin lagi misalkan ada PP baru lagi Bapak Ibu ya. Jadi cukup melakukan penyesuaian PP manajemen P3K sehingga terkait dengan batasan waktu 28 November 2023 itu bisa dilakukan semacam penyesuaian ya, penyesuaian jadwal sih menurut admin pribadi. Kemudian kita lanjutkan lagi di sini. Menurut Bapak Bima, BKN mengusulkan melakukan revisi atau penyesuaian PP manajemen P3K. Tidak mungkin ada penambahan PP lagi dan cukup menyesuaikan soal batasan waktu 28 November 2023. Nah, sangat tidak mungkin menuntaskan masalah honorer pada November 2023. Waktunya sangat mepet ya. Jadi ini kan sudah akhir di September ya. Ini kita sudah di akhir tahun sih sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi menurut Bapak Bima, waktu November 2023 itu waktunya sangat mepet untuk menyelesaikan persoalan honorer. Apalagi ya Bapak Ibu ya, menurut admin jumlah honorer di Indonesia ini sangat banyak ya, membludak bahkan seperti itu ya. Nantinya kata Bima, penyelesaian honorer ini dilakukan bertahap. Nah, ini yang admin sependapat sebenarnya ya. Penyelesaian honorer ini dilakukan bertahap dengan waktu 3 sampai 4 tahun ke depan. Berarti kemungkinan kalau ini disetujui itu sampai di tahun 2026. Tapi ini kan baru statement dari Bapak Bima ya. Artinya belum ada keputusan resmi dari Kemenpan RB juga Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian di sini kita lihat lagi. Ada dua solusi yang ditawarkan BKN Bapak Ibu ya. Pertama, penyelesaian bertahap dari sisi jumlah. Kemudian yang kedua adalah penyelesaian bertahap dari sisi jabatan. Dia mencontohkan tahun ini pemerintah memprioritaskan penyelesaian guru honorer dan tenaga kesehatan, sementara tenaga teknis hanya mendapatkan formasi sedikit. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut lagi. Akan dilihat nanti apa yang akan pemerintah ambil, apakah penyelesaian bertahap dari sisi jumlah atau jabatannya. Dia menambahkan keputusan final pemerintah akan diambil setelah proses pendataan non-ASN dituntaskan ya. Jadi kita tunggu saja Bapak Ibu ya. Ketika proses pendataan non-ASN ini dituntaskan, kita akan melihat keputusan final pemerintah apakah tetap sesuai dengan tenggat waktu 28 November 2023 untuk melakukan penghapusan honorer atau dilakukan secara bertahap sehingga bisa selesai minimal tahun 2026. Ini adalah pendapat dari Bapak Bima Haryawibisana, dan terkait dengan keputusan finalnya apakah direvisi atau tidak itu kita tunggu saja setelah proses pendataan non-ASN selesai. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.